Ucapkan selamat HUT RI. Influencer Israel panen hujatan warganet Indonesia. Iya, saya rasa ini bukan warganet ya, tetapi si Anu itu ya. Pahamlah. Melalui akun Instagram @hanaftali Senin 17 Agustus 2020 ia mengunggah swafotonya bersama bendera merah putih Indonesia dan bendera Israel berlambang bintang Daud. Ya, ini dia ya. Oke, ini berita lengkapnya. Suarajogja.id. Ucapan dari berbagai negara bertebaran saat HUT ke-75 RI pada Senin 17 Agustus 2020 kemarin. Seorang influencer asal Israel, Hananya Naftali, juga tak ketinggalan memberikan ucapan serupa untuk Indonesia. Melalui akun Instagram @hanaftali Senin 17 Agustus 2020 ia mengunggah swafotonya bersama bendera merah putih Indonesia dan bendera Israel berlambang bintang Daud. Ya, ini bahasa Inggrisnya ya. Ya, translate-nya seperti ini. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia dari sekutu masa depanmu Israel. Wow, mantap ya kata-katanya. Saat perdamaian terjadi di Timur Tengah, saya ingin melihat perdamaian terjadi di antara kedua negara kita juga. Kita bisa mencapai banyak hal bersama, tulis Naftali. Amin, amin. Padahal sebenarnya sangat indah ya postingan yang disampaikan oleh Naftali ini. Namun kenapa coba menuai banyak hujatan, kritikan dari para cedron itu ya. Namun pria yang juga dikenal sebagai wakil penasehat media sosial Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ini justru banjir hujatan warganet ya. Ini cocoknya bukan warganet tapi cadron. Kolom komentar unggahannya itu seketika dipenuhi warga cadron Indonesia dengan beragam kalimat pedas. Mereka juga menyuarakan dukungan untuk Palestina yang diketahui terlibat konflik selama bertahun-tahun dengan Israel. Ya. Ya, ini dia. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada rakyat Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan oleh Israel. Kami Indonesia tidak akan berdamai sama Israel sampai kapanpun. Wow. Tak lama kemudian, Naftali kembali membagikan unggahan tentang Indonesia dan Israel. Kali ini, foto yang dia unggah berupa desain gambar bendera Indonesia dan Israel yang saling berdampingan dengan tulisan "Kami orang Israel sangat cinta Indonesia" di atasnya. Saudara, kalau sampai seorang influencer Israel mengucapkan selamat ya Hari Kemerdekaan dengan kalimat-kalimat yang indah seperti ini, secara tidak langsung sebenarnya Indonesia sedang dalam perhatian ya. Perhatian. Jadi segala hujatan Indonesia itu sebenarnya sudah dipantau, sudah diketahui oleh Israel. Tetapi kita lihat Israel tetap mendebarkan kedamaian, tidak mau mendebarkan peperangan dengan Indonesia karena memang tidak ada urusannya Israel ingin menyerang Indonesia karena mereka juga tahu bahwa tidak penting ya. Tetapi persoalan dengan Palestina memang ya mereka berpegang kepada perjanjian Abraham, Allah dengan Abraham bahwa seluruh tanah Kanaan itu adalah milik Israel.
Ya, termasuk Palestina itu kan termasuk negara yang tanahnya milik Israel, ya, yang sudah direbut oleh Israel, yang sudah menjadi milik Israel. Lalu karena mereka mengalami pembuangan, akhirnya diambil oleh Palestina. Dan Palestina juga itu sebenarnya bukan orang asli Filistin lagi, sudah punah orang Filistin. Sebenarnya itu orang-orang Arab, ya, yang berkumpul lalu membentuk suatu negara yang namanya Palestina, ya. Kira-kira begitu sejarah yang saya tahu sedikit, ya. Jadi perebutan yang terjadi, peperangan yang terjadi ini kan merebutkan, ya, hak milik. Israel merasa itu miliknya yang dirampas oleh orang Palestina, ya, mengatasnamakan bangsa Filistin, padahal sebenarnya Filistin itu sudah nggak ada, udah hancur, ya. Cuman ada kelompok yang menamakan dirinya Palestina, yang saat ini menduduki negara Israel. Ya, saling mengklaim, saling mempertahankan kekuasaan hak milik. Ya, saya rasa itu sesuatu yang wajar, ya, seperti Indonesia mempertahankan hak miliknya atas Belanda, ya, atas Jepang. Ya, mempertahankan sampai tidak penghabisan. Siapa yang menang, ya dia dapat. Gitu aja intinya kan. Jadi ketika Israel dan Palestina ini saling berperang mempertahankan batas wilayah dan kekuasaan, ya itu merupakan hak mereka, dan dari mereka siapa yang terkuat, ya itulah yang akan memiliki negeri itu. Dan PBB pun tidak berani campur tangan terlalu luar biasa tentang hal ini, karena memang mereka tahu tentang sejarah. Kalau mereka ikut campur terlalu dalam, ya bisa terjadi peperangan dunia ketiga, ya. Dan itulah yang saya tahu kenapa Israel mempertahankan, memperjuangkan Palestina itu. Dan Palestina pun merasa ini milik kami, jadi sama-sama saling memperjuangkan. Dan memang agak susah untuk damai, ya. Agak susah, tapi doakanlah supaya di antara kedua negara ini ada yang mau berdamai, ya. Kami sangat sedih melihat Islamis radikal di Indonesia. Wow, ini postingan, ya, daripada Naftali. Kami sangat sedih melihat Islamis radikal di Indonesia yang belum pernah ke Israel, tapi membenci Israel seolah-olah mereka tahu segalanya dan apa yang sebenarnya terjadi. Saya mengundang mereka untuk mengunjungi Israel, melihat perdamaian antara Yahudi dan Muslim. Mungkin dengan melihat sendiri ke Israel secara langsung, mereka bisa mengubah pandangan dan merasakan perdamaian itu ke dalam hati mereka. Tambah Naftali pada bagian keterangan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Wow. Ya, ini, ya, postingan Naftali, ya, yang kedua. Meski begitu, Naftali tetap diserang warganet Indonesia. Beragam cibiran dan ungkapan dukungan terhadap Palestina kembali digaungkan warganet Indonesia di unggahan kedua Naftali tersebut. Hingga Selasa 18 Agustus 2020 siang, foto ucapan HUT RI dari Naftali telah mendapat hampir 17.000 komentar, sedangkan unggahan keduanya lebih dari 8.000 komentar. Ya, jadi dari postingan ini dapat saya simpulkan konflik yang ada di Israel dan Palestina itu bukan konflik agama, ya, tetapi konflik kekuasaan atau daerah wilayah. Israel mengklaim itu milik Israel karena itu perjanjian antara Allah dengan Abraham. Lalu Palestina, tiba-tiba ada kelompok yang mengatasnamakan negara Palestina menduduki negeri itu. Lalu Israel kembali merebutnya daripada Palestina tersebut. Nah, itu kira-kira yang dapat saya tangkap. Jadi bukan konflik agama yang terjadi di Israel, tapi konflik kekuasaan wilayah negara yang harus mereka perjuangkan. Seandainya saja ada orang yang merampas
rumah Anda? Apakah Anda akan berdiam diri? Ya tentu Anda akan memperjuangkannya, baik lewat hukum bahkan dengan fisik untuk mempertahankan hak milik Anda. Seperti itulah gambaran ketika Israel dan Palestina saat ini sering berperang karena memang mereka sedang memperjuangkan hak milik mereka masing-masing. Oke, salam waras and God bless you.